Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan memaparkan materi tentang teori generatif dalam morfologi. Saya selaku pemateri pertama atas nama Andi Nur Sailal Arni. Dan saya selaku pemateri kedua atas nama Andi Indah. Dan saya atas nama Nur Sulis Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Baik, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi saya yang berjudul Teori Generatif dalam Morfologi secara umum. Kajian morfologi generatif diawali dengan sebuah tulisan yang dibuat oleh Chomsky pada tahun 1970. Dalam tulisannya tersebut, Chomsky memberi judul Remarks on Nominalization, yaitu morfologi generatif merupakan subbidang tata bahasa generatif, yaitu salah satu cabang dari kajian ilmu bahasa atau linguistik. Perkembangan teori morfologi generatif memberikan dampak yang positif serta minat terhadap penelitian morfologi generatif. Terdapat asumsi-asumsi yang mendasari morfologi generatif. Yang pertama adalah morfologi. Morfologi adalah bagian integral dari komponen sintaksis. Dalam TGT standar, morfologi tidak merupakan suatu komponen yang otonom, melainkan bagian dari komponen sintaksis. Selanjutnya, Scalies menyatakan bahwa pembentukan kata terjadi seluruhnya dalam leksikon dan ditangani oleh suatu mekanisme khusus yang disebut kaidah pembentukan kata atau yang dikenal yaitu KPK. Linguistik pertama yang berusaha ke arah itu adalah Maurice Halley. Asumsi yang kedua adalah analisis morfologi dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan struktur batin dan tingkatan struktur lahir. Berdasarkan asumsi ini, maka pertama-tama kita perlu menelusuri struktur batin atau representasi asal suatu konstruksi morfologis. Kemudian, melihat proses-proses yang terjadi terhadap bentuk asal tersebut untuk dapat mendapatkan bentuk turun anaknya atau bentuk lahirnya. Kemudian ada dua tokoh yaitu Halley dan Aronoff merupakan dua ahli yang memberi warna pada penelitian morfologi generatif. Di samping itu, Scalies dan Darjo Wijojo adalah dua ahli yang sangat berperan dalam pemahaman teori morfologi generatif khususnya yang berkembang di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan Halley dalam kajian morfologi adalah pendekatan yang berbasis morfem sebagai dasar pembentukan kata. Sedangkan berbeda dengan leksikal Aronoff dikenal dengan pendekatannya yaitu kata sebagai dasar derivasi. Selanjutnya untuk kedua pendekatan Halley dan Aronoff akan dibahas oleh kedua pemateri selanjutnya yaitu Saudari Andi Indah dan Saudari Sulis. Bismillah, saya selaku pemateri kedua akan memaparkan materi mengenai morfologi generatif berbasis morfem. Jadi, morfologi generatif berbasis morfem ini dipelopori oleh Halley. Tulisan Halley tentang morfologi generatif pertama kali disajikan pada tahun 1972 dengan judul Morphology in Generative Grammar. Kemudian mengalami perubahan judul menjadi Prolegomena to a Theory of Word Formation pada tahun 1973. Halley berpandangan bahwa yang menjadi dasar dari semua derivasi adalah morfem. Dengan kata lain bahwa satuan-satuan dasar leksikon adalah morfem. Menurut model teoritis Halley, morfologi generatif terdiri dari 4 subkomponen. Yang pertama itu adalah daftar morfem atau list of morphemes. Daftar morfem atau DM merupakan salah satu subkomponen dalam proses pembentukan kata secara morfologis. Di dalam DM, semua morfem direalisasikan oleh 5 unsur kata dasar ditambah afiks, yaitu kata dasar bebas, kata dasar verba, dan kata dasar nomina, kata dasar adjektiva, kata dasar terikat, dan afiks. Kemudian yang kedua, aturan pembentukan kata atau word formation rules. Aturan ini berkaitan dengan cara kata dibentuk melalui proses-proses seperti afiksasi, reduplikasi, dan pembentukan kata lainnya. Secara garis besar,
Halle berfokus pada proses morfologis yang melibatkan hubungan antara morfem dan perubahan bentuk kata dalam bahasa. Kemudian yang ketiga adalah saringan atau filter. Komponen ini merupakan saringan atau penapis yang berfungsi menyaring bentuk-bentuk kata yang dihasilkan oleh APK dengan menempeli beberapa idiosinkrasi seperti idiosinkrasi fonologi, idiosinkrasi leksikal, atau idiosinkrasi semantik. Kemudian yang terakhir adalah kamus atau dictionary of words. Komponen ini ditambahkan oleh Halle 2 tahun kemudian sebagai tempat menyimpan morfem yang telah lolos dari APK dan saringan. Jadi kamus ini merupakan tempat terakhir sebagai tempat penyimpanan kata-kata yang berterima. Ya, mungkin itu saja materi kedua. Selanjutnya, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai materi teori morfologi generatif berbasis kata. Nah, teori morfologi generatif berbasis kata ini dipelopori oleh Aronoff pada tahun 1974 yang berpendapat bahwa kata merupakan dasar dari semua formasi kata atau word-based hypothesis, dengan pengertian bahwa kata adalah bentuk minimal yang dipakai sebagai dasar dari semua proses derivasi. Dalam pendekatan ini, proses morfologis itu melibatkan penggabungan atau compounding, konversi, dan afiksasi. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu termasuk compounding atau penggabungan, yaitu penggabungan antara kata meja dan kayu yang menjadi meja kayu. Kemudian konversi kata jalan sebagai kata benda dapat digunakan sebagai kata kerja dalam konteks tertentu. Adapun untuk afiksasi yaitu penambahan prefix ber pada kata lari menjadi berlari. Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur kata dalam analisis morfologis. Nah, dalam morfologi generatif ini, menurut Aronoff terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah kamus. Kamus ini adalah daftar kata yang telah terproses dan terdaftar dalam sistem morfologi. Kamus ini menyimpan semua bentuk kata yang valid dalam bahasa, termasuk informasi tentang makna dan kategori gramatikalnya. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu kata buku sebagai nomina dalam kamus. Yang kedua yaitu aturan pembentukan kata yang sering disebut dengan APK. APK ini merupakan aturan yang menjelaskan bagaimana morfem dapat digabungkan untuk membentuk kata baru. Misalnya, aturan untuk menambahkan prefiks me pada kata kerja dasar masak itu menjadi memasak. Kemudian yang ketiga itu kaidah penyesuaian. Nah, dalam kaidah ini mengatur perubahan yang terjadi pada morfem selama proses pembentukan kata, terutama dalam hal fonologi dan morfologi. Contohnya yaitu perubahan dari tulis menjadi tertulis, di mana ada penyesuaian pada bentuk dasar akibat penambahan dari afiks. Itulah tadi penjelasan materi ketiga mengenai teori morfologi generatif berbasis kata. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori generatif dalam morfologi. Untuk sesi pertanyaan dari kelompok lain akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.